Selamat datang buat kalian dimanapun berada. Video ini khusus dibuat untuk para pengangguran di luar sana. Pernah ngebayangin gak ketika kalian masih duduk di bangku SMA, kalian punya cita-cita mau lanjutkan pendidikan, atau mau jadi tentara atau apapun itu. Ketika udah lanjutkan pendidikan, kalian pernah bertanya-tanya gak setelah lulus kuliah, saya mau kerja di mana ya? Kadang ke teman nanyain loker. Kadang udah dapet kerjaan pun belum tentu jadi pegawai tetap. Misal, saya punya teman, dia lumayan berprestasi di sekolahnya, terus dia melanjutkan pendidikan di perkuliahannya. Setelah lulus, 5 tahun lamanya dia nganggur. Dan ada satu teman lagi yang setelah lulus kuliah, dia setelah kerja, habis kontrak, nganggur lagi. Nah, biasanya orang-orang yang kayak gini, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya dagang. Nah, sebetulnya itu adalah teknik bertahan hidup demi mendapatkan pemasukan. Banyak cara untuk mendapatkan pemasukan, bukan hanya berdagang. Walaupun itu berdagang, teman-teman bukan hanya sekedar berdagang, tapi harusnya sebagai entrepreneur. Jangan hanya sebatas pedagang. Nih, ada beberapa pilihan bagi kalian yang baru lulus. Mau kemana sih? Rencanakan dari sekarang. Plan A-nya, plan B-nya, plan C-nya, bahkan sampai plan Z. Jadi nggak fokus ke satu tujuan. Misal teman-teman punya cita-cita sebagai tentara. Sekarang saya tanya, kalau misalnya cita-cita Anda gagal dicapai, mau ngapain? Kalau misalnya masuk ke kuliah negeri misalnya, tapi gagal, kecewa nggak kalau misalnya kalian cuman berharap di satu tumpuan aja? Makanya harus ada plan A, plan B, plan C, bahkan harus sampai plan Z. Itu namanya manajemen hidup. Nah, sekarang balik lagi. Pilihan apa aja yang bisa saya rekomendasikan setelah nanti kalian lulus? Yang pertama, yang pastinya jadi pekerja. Oke, paham sampai sini? Yang pertama jadi pekerja. Jadi pekerja itu bukan pilihan buruk loh. Kalian bisa kerja, bisa menghasilkan uang. Kalian juga bisa bangun kredibilitas kaliannya sendiri, membangun value kaliannya sendiri. Paham value perusahaan, naik dengan performa, bukan cuman kerja aja. Nah, apa aja skill yang harus dipunyai oleh seorang pekerja? Yang pertama, skill komunikasi. Yang kedua, time management. Yang ketiga, pastinya personal branding untuk interview atau mendapatkan kepercayaan orang lain terhadap kamu. Kedua, menjadi pekerja di luar negeri atau magang di luar negeri. Nah, kalian bisa punya pilihan kerja di mana tuh? Misalnya di Jerman, di Jepang, atau di luar negeri lainnya. Terus gimana caranya? Kalian cukup cari LPK terdekat kalian yang soal bahasa Inggris, bahasa Jerman, atau bahasa Jepang. Kalau misalnya di Jerman itu biasanya Ausbildung. Kalau di Jepang itu biasanya magang. Memang di Jepang itu butuh sekali banyak pekerja. Tetapi SDM di sana sangat minim. Makanya biasanya Jepang membawa dari Indonesia. Dan ini kalau misalnya kalian bisa lulus bahasa Jepang, kalian dengan mudah bisa kerja di Jepang. Nah, yang ketiga, menjadi entrepreneur. Mau kalian jadi UMKM atau freelancer. Kalau misalnya UMKM, kalian harus modal atau misal tanpa modal pun bisa. Atau kalau misalnya kalian jadi freelancer, kalian cukup ngembangin skill kalian, maunya apa, passionnya apa. Intinya kalau kalian mau bangun dari nol, mau bekerja keras dari nol untuk menjadi entrepreneur, kalian mungkin bisa. Dan nyatanya menjadi entrepreneur itu gampang-gampang susah teman-teman. Tapi memang ketika usahanya sudah berjalan 10 atau sampai 15 tahun, ya mungkin bisa terlihat hasilnya. Tapi ya kalau kata bahasa Sundanya mah wayahna, jadi entrepreneur itu harus merangkak dulu. Dan enaknya entrepreneur ini tidak bergantung ke perusahaan, ke seseorang, atau ke siapapun. Kalian bisa menghasilkan uang sendiri. Jadi modal utamanya adalah yang pertama problem solving, pemecahan masalah. Yang kedua networking, kalian harus berrelasi sejauh mungkin. Yang ketiga public speaking, kalian harus belajar dari sekarang. Belajar di depan kaca, belajar ngobrol apapun itu. Dan yang terakhir, konsistensi dan keberanian kalian harus ditingkatkan. Jadi setelah tahu 3 langkah ini, langkah selanjutnya apa? Yang pertama, kenali dulu diri kalian. Kalian itu
mau kerja atau dikerjain, mau dipimpin atau mau memimpin, mau punya waktu belajar atau pengen langsung dapat hasil. Yang kedua, pilih salah satu jalur yang tadi dan gali informasinya sebanyak mungkin. Misal kalian ingin menjadi pekerja, kalian harus cari informasi bagaimana cara menjadi pekerja, bagaimana proses interview, bagaimana cara kalian melamar ke suatu perusahaan. Yang kedua, kalau kalian ingin kerja di luar negeri, cari info sebanyak mungkin. Kalian cari LPK mana yang bisa menyediakan buat jasa magang di luar negeri. Intinya cari mentor, join komunitas, dan bangun banyaknya relasi kalian. Langkah terakhir, tunjukkan diri kamu. Tunjukkan siapa kamu. Tunjukkan personal branding kamu. Kalau misalnya kamu ingin kerja, ya harus belajar dari sekarang gimana caranya jadi pekerja. Misal, kalian melamar ke sebuah perusahaan. Ada 10 orang yang memasuki CV-nya. Dari 10 CV, satu CV ini yang paling beda. Menurut kalian mana yang paling cepat dilihat? Nih, dengan bahasa sederhana. Dari 10 orang, 9 orang pakai baju putih, 1 orang pakai baju hitam. Menurut kalian mana yang lebih mudah diingat? Yang pakai baju hitam bukan? Nah, gimana caranya CV kalian itu tampil paling beda, tapi masih dalam satu format. Kalau misalnya mau kerja di luar negeri pun sama. Kalian harus bikin dokumen dari sekarang. Persiapkan dari sekarang. Dan kalau kamu jadi entrepreneur pun, perlihatkan diri kamu sekarang, proses kamu sekarang, dan perlihatkan hasil kamu nanti. Dan intinya, pengangguran itu bukan sebuah kesialan. Pengangguran itu sebuah fase yang pasti kalian lewati, yang pasti kalian lalui. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kalian bisa melewati fase pengangguran itu? Atau bahkan, gimana caranya kalian mencegah fase pengangguran itu terjadi? Nah, seperti itu. Jadi, jangan tunggu fase pengangguran itu datang, karena itu fase yang nyata kalian lalui, yang pasti kalian lewati. Persiapkan dari sekarang. Jika kalian anak sekolah, masih bangku SMA, dan punya cita-cita, jangan sampai hanya satu cita-cita aja. Misal kalian pengen jadi tentara, jangan hanya tentara aja. Harus ada plan A dan plan B. Bahkan harus sampai plan Z. Kalau misal cita-cita kalian ingin meneruskan pendidikan ke kedokteran, ketika gagal mau gimana? Kecewa kan? Makanya harus ada plan A, plan B, plan Z, sampai plan Z. Paham sampai sini? Kalau misalnya kalian udah kuliah, persiapkan dari sekarang. Kalian mau jadi apa? Yang udah kerja pun bisa habis kontrak. Betul? Habis kontrak mau ngapain? Mau nganggur? Atau mau jadi entrepreneur? Atau mau kerja lagi? Atau mau kerja di luar negeri? Ya, itu terserah kalian. Makanya persiapkan dari sekarang. Mau itu kalian anak SMA, mau itu kalian anak kuliahan, mau itu kalian udah kerja, fase pengangguran pasti datang kapanpun dia mau. Jadi, jangan nunggu fase itu datang. Persiapkan dari sekarang. Persiapkan personal brandingmu, tunjukkan kamu itu siapa, ubah mindsetnya bahwa kita itu bisa tanpa harus menunggu. Saya pun seorang entrepreneur yang berjualan memakai teknik personal branding. Makanya follow terus IG saya, subscribe YouTube saya, dan kita akan belajar bareng gimana caranya memahami personal branding diri kalian sendiri. Saya Rido, see you.